Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Tidak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang di bawah naungan Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan para anggota saya. Saya Fatima Azahra sebagai moderator sekaligus pemateri keempat, Gita Apriani sebagai pemateri pertama, Dica Kuratul Ayuni Dania sebagai pemateri kedua, Hanifah Yuliana sebagai pemateri ketiga, Okinovian Susanto sebagai pemateri kelima, dan Himayati Juraida sebagai pemateri keenam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Kepada pemateri pertama, kami silakan. A. Iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar pembentuk insan kamil. Ajaran Islam tertuang dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi mereka yang beriman disebut sebagai muslimin. Iman adalah kepercayaan atau keteguhan hati, keseimbangan batin, dan memahaminya adalah dengan mempelajari ilmu akidah, memiliki keyakinan kepada agama dan Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang beriman dalam konteks agama Islam dikenal dengan sebutan mukminin. Dari segi istilah didefinisikan sebagai pembenaran dalam hati terhadap sesuatu yang turut dipercaya secara pasti tanpa perasaan syak atau ragu sedikit pun. Iman lebih tinggi satu kedudukan daripada Islam berdalilkan surah Al-Hujurat ayat 14 dan merupakan pembenaran dan penerimaan dalam melakukan ketaatan. Akal dan hati membenarkan dan menerima serta menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dinamakan sebagai iman. Keimanan juga merupakan asas bagi penerimaan amal ibadah dan indikator yang membedakan seseorang di sisi Allah. Islam ialah nama agama, sedangkan yang dimaksud dengan iman yaitu membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Iman mesti diwujudkan dengan amal soleh. Tanpa amal soleh, iman akan kehilangan maknanya. Memahami Islam adalah dengan ilmu syariah, yaitu ketetapan hukum-hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala yang merangkumi seluruh kehidupan manusia seperti kehidupan, kepercayaan, perbuatan ataupun tata susila supaya mereka menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Ibadah dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan sebagai usaha menghubungkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang disembah. Ibadah merupakan amalan beragama yang perlu dilaksanakan oleh seseorang muslim untuk membuktikan kepada penciptanya. Tujuan penciptaan manusia di muka bumi adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruang lingkup ibadah adalah bersifat menyeluruh dan amat luas sehingga mencapai semua pergerakan dan perbuatan manusia yang merangkumi urusan kehidupan seluruhnya. Melaksanakan sebaiknya rukun Islam dengan penghayatan merupakan asas pelaksanaan sebaiknya rukun Islam dengan penghayatan merupakan asas pelaksanaan kefarduan amalan beragama yang menjadi tuntutan perintah syariat ke setiap mualaf di samping menjauhi segala pemerintah larangannya. Hakikat ihsan lebih tinggi martabatnya daripada iman karena ia memperbaiki iman dengan mengukuhnya. Ihsan juga salah satu sifat daripada segala sifat iman dan satu tingkatan kedudukan daripada tingkat iman. Hal ini karena beriman dan meyakini Allah Subhanahu wa taala disertai dengan perasaan bahwa Allah melihat dan hadir di dalam diri, pergerakan dan perbuatan pada setiap masa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar pembentuk ihsan kamil. Menurut Al-Nalbusi, terdapat 3 syarat untuk memperoleh martabat ihsan. Yang pertama yaitu pegangan akidah bertepatan dan sepenuhnya berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnahnya.
Yang kedua yaitu amal ibadah yang dilakukan benar-benar berlandaskan dengan perintah syariat Allah Subhanahu wa taala dan suci daripada perkara yang bertentangan dengannya. Dan syarat yang terakhir atau yang ketiga yaitu segala tutur kata dan perkataan terpelihara daripada perkara yang melalaikan dan tidak berfaedah. Cara untuk memperoleh ihsan adalah dengan mengamalkan ilmu tasawuf, yaitu memperoleh nafsu dan jiwa dari segala kegelapan untuk menjadi jiwa yang sempurna. Dapat disimpulkan yaitu iman sebagai asas yang ada pada jiwa seseorang, hasil daripada perpaduan antara ilmu dan keyakinan. Kewujudannya berupa tindakan zohiroh disebut Islam. Perpaduan antara iman dan Islam pada diri seseorang muslim akan melahirkan pribadi dalam bentuk akhlak al-karimah atau disebut dengan ihsan. Di sini adapun pengertian akhlakul karimah yaitu segala budi pekerti yang ditimbulkan tanpa melalui pikiran dan pertimbangan yang mana sifat itu menjadi budi pekerti yang utama dan dapat meningkatkan harkat atau hakikat dan martabat manusia. Terdapat dua dasar dari akhlakul karimah, yaitu dasar religi, yang segala perbuatan manusia dikatakan benar atau buruk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta dasar konstitusional atau segala perbuatan diatur oleh undang-undang serta undang-undang yang berlaku dalam suatu negara yang masih berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh dari akhlak terpuji ini yaitu menepati janji apabila memiliki janji, saling tolong-menolong, menahan diri dari perbuatan maksiat, istiqomah dan beribadah, bersyukur dengan apa yang dimiliki, dan mempererat tali saudara, rendah hati, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui tugas dan fungsi masing-masing dari unsur-unsur tersebut, diharapkan lahir seseorang yang sehat jasmani dan potensi rohaninya sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam hubungannya dengan Allah dan dengan sesama makhluk yang lainnya secara benar sesuai dengan ajaran akhlak. Nah, rasionalitas di sini adalah penggunaan akal yang telah dikaruniakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tuntunan Islam. Penggunaan akal yang baik akan melahirkan kesadaran dengan eksistensi diri sebagai hamba dan wakil Allah di muka bumi dalam bertindak sesuai dengan arahan akal budi kita. Secara tidak langsung pengalaman kejiwaan akan sampai pada kepekaan, baik kepekaan dalam hal berhubungan dengan Sang Pencipta maupun kepekaan dalam hidup berdampingan dengan sesama umat atau sesama ciptaan manusia, ciptaan Allah. Menuju predikat insan kamil harus melalui tangga ilmu, terutama ilmu tentang akhlak, karena akhlak adalah sarana yang dapat menghantarkan seseorang muslim menjadi insan kamil. Insan kamil sebagai karakter ideal yang tercakup di dalamnya, kesehatan rohani yang terpencar pada kesehatan jasmani dalam berinteraksi dengan penciptaan dan segala ciptaannya. Baik, selanjutnya materi yang selanjutnya yaitu tentang korelasi antara rukun iman ke-6 dan pembentukan akhlakul karimah. Di sini ada hubungan Islam, iman, dan ihsan dengan ilmu-ilmu Islam dalam bentuk tabel berikut. Di sini ada nomor, unsur, ilmu, objek kajian, dan implementasinya. Yang pertama yaitu Islam, unsur Islam. Ilmunya itu yaitu dengan syariat. Objek kajiannya 5 rukun Islam. Implementasinya konsisten ibadah atau ritual seperti sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu iman. Ilmu yang diterapkan yaitu akidah dan objek kajiannya 6 rukun iman, yang dimana 6 rukun iman ini yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitabnya, dan sebagainya. Cara mengimplementasikannya yaitu taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepada semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Yang ketiga, yang terakhir yaitu ihsan, ilmunya melalui akhlak. Objek kajiannya itu yaitu totalitas, implementasi atau manifestasi pada rukun iman yang keenam, yaitu pengimplementasiannya terbentuknya akhlak Islami. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Dalam membangun kepribadian Islam, pembahasan terkait kalbu jasmani tidak dapat diabaikan. Pertama, kalbu merupakan tempat bermulanya segala kebaikan ilahiyah karena roh terdapat di dalamnya. Kedua, pengembangan jasmani yakni dengan menjaga kondisi tubuh tetap sehat dengan berolahraga serta asupan makanan dan minuman yang halal dan baik. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik. Dari segi bahasa, qada artinya memutuskan. Qada ialah pengetahuan Allah terhadap kejadian yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi atau keputusan Allah. Qadar ialah ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan atau kehendak Allah atau kapasitas dari keputusan Allah. Seperti contoh, santri akan menikah, maka akan mempunyai anak dan akan menjadi ulama. Semua itu adalah qada atau keputusan. Sedangkan jika santri tersebut sudah menikah, maka itu adalah qadar atau ketentuan. Memang bahwa sesuatu yang terjadi kepada manusia adalah kehendak Allah itu dibenarkan. Namun setiap manusia juga mempunyai kehendak sendiri. Jika manusia tersebut mempunyai kehendak, maka kehendak itu yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada Allah. Takdir muamalah atau bisa dirubah dengan ikhtiar, dan takdir mubram atau mutlak yang tidak bisa diubah oleh manusia itu sendiri. Karakter manusia dengan memahami dan meyakini qada dan qadar Allah akan memunculkan perilaku yang baik dalam kesehariannya. Pemahaman yang komprehensif akan keyakinan yang benar terhadap qada dan qadar Allah memiliki dampak yang sangat positif, yakni timbulnya amal soleh atau perilaku positif dalam keseharian yang juga dapat disebut dengan al-akhlak al-karimah. Contoh hubungan atau kolerasi antara rukun iman keenam dalam pembentukan akhlakul karimah. Yang pertama, ada tawakal. Akhlak yang diajarkan agama Islam dalam memahami qada dan qadar adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizan qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Umat Islam harus memiliki keyakinan penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah kehendak Allah SWT, dan sebagai hambanya hendaknya tunduk pada rencananya. Yang kedua, ikhtiar. Memahami qada dan qadar dapat dilakukan dengan cara ikhtiar. Sebagai umat Islam, hendaknya tetap berikhtiar karena manusia hanya akan memperoleh hasil sesuai dengan apa yang diusahakan. Dengan melaksanakan usaha dengan sungguh-sungguh, maka seseorang akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Begitu juga sebaliknya, hal ini bersandar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 39 yang artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Yang ketiga yaitu tawadu. Akhlak yang diajarkan agama Islam dalam memahami qada dan qadar adalah tawadu. Seseorang yang beriman akan memiliki ketenangan jiwa dan kestabilan emosi atau perasaan terhadap takdir. Seseorang yang beriman akan meyakini bahwa segala sesuatu yang berhasil maupun gagal dilakukannya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu tabah dalam menghadapi musibah. Akhlak yang diajarkan agama Islam dalam memahami qada dan qadar adalah tabah dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beriman akan tabah dengan takdir dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih merupakan hal yang wajar dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah. Namun, jika beriman dengan takdir, maka seseorang itu tidak akan berlarut dalam kesedihannya dan akan bangkit dari kesedihan dan keterpurukan yang ia rasakan. Memahami qada dan qadar ini dengan akhlak
salah satu sikap yang baik untuk dilakukan. Akhlak yang diajarkan oleh agama Islam dalam memahami qada dan qadar adalah tawakal, ikhtiar, tawadu, tabah dalam menghadapi masalah, dan sebagainya. Beberapa contoh dari qada yaitu rezeki, kematian, umur, pasangan, penampilan, fisik, dan kelahiran. Sedangkan contoh dari qadar itu sendiri yaitu orang miskin, namun karena dia selalu berusaha dan berdoa agar bisa kaya. Lalu yang kedua yaitu orang bodoh, namun karena dia rajin belajar dan berdoa, dia menjadi pintar. Ketiga, orang sakit, namun karena dia rajin berobat sehingga menjadi sehat kembali. Yang keempat, orang yang tidak bisa berenang, namun karena dia terus berlatih hingga akhirnya bisa berenang. Seseorang yang tidak pernah mendapatkan pekerjaan, namun karena dia selalu berusaha dan berdoa kepada Allah sehingga mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. C. Integrasi etika pelaku ekonomi dalam dunia bisnis. Pertama, pelaku ekonomi. Etika pelaku ekonomi sebagai pembisnis produk halal dalam agama Islam antara lain. 1. Memastikan bahwa produk yang dijual benar-benar memenuhi kriteria halal sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini mencakup bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga distribusi. 2. Mengungkapkan secara jelas kehalalan produk. Misalnya dengan menggunakan label halal yang sah. Jangan pernah mengelabui atau menimbulkan kesan produk halal padahal tidak. Ketiga, memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai produk kepada konsumen. Jangan pernah lakukan praktik penipuan terkait segala hal yang ada dalam bentuk produk. 4. Meningkatkan kualitas dan keamanan produk secara berkesinambungan untuk kepentingan dan kesehatan konsumen. 5. Menerapkan harga produk yang wajar dan adil bagi konsumen serta mitra usaha lainnya. Hindari praktik kolusi harga. 6. Mencegah campur tangan unsur-unsur haram dalam proses produksi hingga distribusi, seperti bunga kredit dan pencucian uang. 7. Berkontribusi secara positif pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, seorang pelaku bisnis harus menjalankan bisnisnya dengan jujur terhadap konsumen soal kehalalan, harga wajar, kualitas terjamin, dan kontribusi sosial. Kedua, produk. Produk harus memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Contoh produk halal. 1. Daging sapi atau kambing. Bahan baku daging hewan yang dihalalkan disembelih dengan syar'i, diproses dan dikemas dengan peralatan terpisah dari produk haram. 2. Minyak goreng nabati. Bahan baku kelapa atau sawit yang diolah secara higienis tanpa campur bahan haram. 3. Makanan ringan kacang. Bahan baku kacang-kacangan yang diolah, dikemas dan didistribusikan dengan peralatan yang terpisah dari produk haram. Jadi, produk harus terbebas dari segala bentuk zat yang telah diharamkan dalam Islam. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bagian C, yaitu integrasi etika pelaku ekonomi dalam dunia bisnis, yaitu bagian proses, di mana dalam proses ini terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh produsen sebagai landasan etika dalam menggunakan barang dan jasa yang diproduksi. Prinsip-prinsip etika ini wajib dilakukan setiap muslim, yakni dengan cara berpegang terhadap semua yang dihalalkan Allah dan tidak keluar dari batas-batas yang dilarangnya, di mana hal ini dalam produksi adalah proses atau pengolahannya. Nah, proses produksi membutuhkan manajemen produksi dan teknologi yang memadai. Semuanya itu harus berdasarkan moralitas Islam, di mana mengacu pada prinsip dasar etika produksi yang berkaitan dengan nakashi syariah, apakah proses halal atau haram, di mana proses produksi dalam Islam itu dianggap halal jika mematuhi prinsip-prinsip yang
telah diatur dalam syariat Islam berdasarkan sumber yang ada yang yang kita sebutkan, yaitu beberapa prinsip yang menentukan kehalalan proses produksinya. Itu terdapat empat proses berproduksi, yaitu pertama berproduksi halal, di mana berproduksi halal ini setiap aktivitas produksi itu harus menggunakan bahan-bahan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga proses produksinya itu tidak boleh mengandung unsur haram atau melibatkan cara-cara yang dilarang oleh syariat Islam, yaitu seperti riba atau bunga, penipuan atau perjudian. Nah, yang kedua itu terdapat tidak berlebih-lebihan. Maksudnya itu produksi ini itu harus dilakukan dengan secukupnya dan tidak berlebihan, atau menghindari sifat israf atau berlebihan dan tabzir atau pemborosan. Yang ketiga itu terdapat perlindungan dan pelestarian alam, di mana maksud dari perlindungan dan pelestarian alam ini, produksi itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Merusak ekosistem dan sumber daya alam itu kan dilarang. Jadi sehingga produsen harus memastikan proses produksinya itu tidak merusak alam. Yang keempat atau terakhir itu ada manajemen dan teknologi yang memadai. Maksud dari proses berproduksi ini adalah penggunaan teknologi dan manajemen produksi itu harus sesuai dengan moralitas Islam. Nah, hal ini termasuk memastikan tidak ada eksploitasi tenaga kerja dan memperlakukan tenaga kerja itu dengan adil dan manusiawi. Nah, jika proses produksi mengikuti semua prinsip ini, maka proses tersebut dapat dianggap halal. Nah, sebaliknya, jika ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, jika penggunaan bahan haram atau merusak lingkungan, jadi proses produksi itu dianggap haram. Baik, sekian materi dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Secara umum, insan kamil adalah manusia yang telah mampu untuk menundukkan hawa nafsunya dan melepas diri dari perilaku hina serta madah dan melangkah maju tangga demi tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan amarah atau jiwa manusia yang menghendaki menguasai segala bidang kehidupan tanpa mengindahkan aturan agama. Lawama atau seseorang yang beriman kepada Allah namun masih sering untuk melakukan dosa, akan tetapi dia tetap menyesalinya juga. Melima atau nafsu ini sering masuk ke dalam golongan peringatan pertama ahli surga karena padanya terdapat ilham yang membimbingnya dalam kehidupan sehingga terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Mutmainnah atau nafsu yang lepas dari sifat tercela sehingga hatinya menjadi terang dan bercahaya, serta mencapai ketenangan dan tidak tergoda oleh kesenangan dunia. Rodiyah atau nafsu ini senantiasa ridho atas segala ketentuan Allah dan Rasul-Nya sehingga memiliki keikhlasan dalam kepasrahannya kepada Yang Kuasa. Mardiyah atau nafsu yang ridho pada Allah dan Allah ridho kepadanya sehingga memberikan karomah. Dan kamilah atau nafsu yang membawa jasad dan ruhnya bersama Allah menuju Allah, kembali kepada Allah sehingga tidak ada ruang untuk nafsu-nafsu yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa insan kamil ini adalah tipe yang paling tinggi dan terideal yang dikehendaki pada diri seorang manusia sehingga sebagai khalifah di muka bumi, di mana tipe ini hanya akan mampu dimiliki oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sesi tanya jawabnya akan kami buka di kolom komentar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.